Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allahumma rahamna bil Qur'an. Qanifidin arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majelis yang Allah muliakan, yaitu majelisul ilm. Kemudian yang kedua kalinya salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsyadakumullah, kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak marilah kita jadikan majelis yang kita hadirin, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan hadirnya kita di tempat ini semakin bertambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah, semakin bertambah berkualitas nilai ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Selanjutnya ikhwani fillah arsyadakumullah, kemudian kajian kita pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu bab fikih ikhtilaf yang kita ingatkan sekali lagi, kalaulah kita memahami dan mengerti apa yang kita kaji ini, fa insyaallah nilai hadirnya kita, nilai datangnya kita di tempat ini setara dengan orang yang mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, jadi kaitannya ketika kita memahami namanya ilmu fikih. Ya, karena Abu Hurairah dan Abu Dar telah mengatakan la ayyata'allama baban minal ilmi khairu min alfi raqatin tatawu'in. Sungguh saya belajar satu bab dari ilmu agama, kemudian saya paham, kemudian saya ngerti, itu lebih aku cintai daripada 1000 rakaat sholat sunnah yang aku kerjakan. Ya, maka ini kaitannya dengan ilmu fikih. Lah, ikhwani fiddin arsadakumullah, lah kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji kaitannya tentang ikhtilaf tentang hukum melafatkan niat. Melafatkan niat. Jadi ikhwani fiddin arsadakumullah, ya, mau tidak mau kita sejak dulu sudah diajari oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita. Dulu nggih jujur nggih. Mesti setiap kali mau sholat itu mesti pakai niat, begitu nggih. Kita sadar tidak sadar, mau tidak mau kita sudah mendapatkan itu. Lah, mungkin ikhwani fiddin arsadakumullah, hanya persoalannya kita perlu mengkaji kaitannya bagaimanakah hukum melafatkan niat ketika kita hendak melaksanakan
ibadah. Itu aja persoalannya ya. Jadi ya kaitannya bagaimana hukum melafadzkan niat ketika hendak melaksanakan ibadah. Ikhwani fillah arsadakumullah, sebelum mengkaji persoalan ini, sekali lagi mari kita mengembalikan seluruh persoalan ini kepada Allah dan Rasul-Nya, dan begitu juga kepada pernyataan para ulama. Ketika kita mengembalikan seluruh persoalan kita, masalah kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada para ulama yang kompeten, yang kapabel, insya Allah nanti hasilnya baik. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, dinyatakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, orang-orang yang beriman, ati'ullah, diperintahkan kepada kamu supaya hanya taat kepada Allah, diperintahkan kepada kamu supaya hanya taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Kaitannya dengan pemimpin-pemimpin di antara kamu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ali, pemimpin di dalam ayat ini menurut Imam Ali adalah ulama. Pendapat yang pertama adalah ulama, ya, seorang ulama yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hadis. Yang kedua kata beliau adalah umaro. Ya, umaro, pemimpin, penguasa wilayah, yang dimana umaro itu ditaati karena ketaatan dia kepada ulama yang senantiasa taat kepada Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana disebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Itu seperti itu, ya. Maka wa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berselisih dalam satu masalah, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, kembalikanlah persoalan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika, sikap mengembalikan persoalan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga fatwa para ulama, khair, itu merupakan sikap yang terbaik, wa ahsanu ta'wilan, dan juga akan lebih baik akibatnya. Itu seperti itu. Kemudian ikhwan fillah arsadakumullah, juga di dalam rangka menghadapi masalah, jangan sampai kemudian kita berselisih, apalagi sampai bertengkar. Tetapi kita diperintahkan untuk bersabar mencari solusi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 46, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullaha wa rasula wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Ya, jangan kamu berbantah-bantahan, jangan kamu bertengkar. Kenapa? Fatabshalu, dengan kamu berbantah-bantahan menyebabkan kamu itu gentar. Yang kedua, watadhhaba rihukum, dan hilang kekuatanmu. Oke, hilang kekuatanmu. Makanya Allah mengingatkan wasbiru, maka bersabarlah. Bersabarlah untuk mencari solusi, bersabarlah kamu untuk mencari jalan keluar. Jangan sampai perbedaan menyebabkan pertengkaran, apalagi perpecahan.
Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ini surat Al-Anfal ayat 46. Terlebih lagi ikhwani bidin arsadakumullah, terlebih lagi kita-kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya. Jadi siapapun orang yang hidup di akhir zaman, maka dia nanti akan banyak mendapatkan perbedaan pendapat. Itu sudah dinas oleh Rasulullah. Maka di dalam rangka mensikapi, ketika menghadapi perbedaan pendapat, supaya kita ikut sunnah Rasulullah, ya, supaya kita ikut sunnah Rasulullah dan juga sunnah tuntunan para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita itu beda pendapat, niru beliau, niru mereka, insya Allah baik. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, Rasulullah mengingatkan, "May ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bima araftu min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid." Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan banyak melihat perselisihan. Tolong Pak ya, jadi Masya Allah kita ini perselisihan, perbedaan pendapat itu banyak sekali. Okay. Maka agar perselisihan itu tidak menimbulkan pertengkaran, karena rata-rata kita ini karena beda pendapat, terus atine geseh, biasanya gitu nggih Pak ya. Beda pendapat, atine geseh. Kalau saben beda pendapat, atine geseh, itu nanti saumur-umur bakal entuk konco itu. Betul enggak? Iya, setiap orang mesti ada perbedaan. Mulai dari buat rumah aja wis beda kok. Kan gitu ya. Ya, jadi maka dikatakan sana, maka kalau setiap kali kamu berbeda pendapat kemudian kamu berselisih bertengkar, maka selamanya kamu tidak akan pernah mendapatkan kawan. Maka di sini Rasulullah mengingatkan, kalau kamu banyak mendapatkan perbedaan, fa'alaikum bima araftu min sunnati. Maka ya, hendaklah kalian tetap di atas sunnahku dan sunnah khulafah, ya, pengganti-penggantiku yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha binawajid, ya, gigit kuat tuntunan-tuntunan mereka. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi yang namanya pro-pronan, gep-gepan itu sejak zaman dulu ada itu. Sejak zaman Utsman bin Affan itu ada yang pro Utsman, ada yang pro Ali, itu ada, itu pro-pronan itu ada. Tapi mereka tetap saling menghormati, yang muda tetap menghormati yang tua. Yang tua tetap menyayangi yang muda. Beda dengan kita, kalau kita ini panwis beda apa itu? Beda ustate, beda kelompok itu terus kadang-kadang ketemu wae ora haro ini naudzubillah ya. Maka dikatakan di sini ya, jadi ya hendaklah kita mengikuti mereka. Ya, jadi kita diingatkan kisah Zir dan Wa'il. Zir dan Wa'il itu dua orang sahabat, yang satu itu pro Ali, satu pro Utsman bin Affan. Tapi para ulama mengatakan tidak pernah didapatkan mereka itu saling ngelek-ngelek, itu enggak. Ya sudah, akur. Nah begitu, jadi harapan kita seperti itu. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa perselisihan itu pasti terjadi dan solusinya adalah supaya tetap kita mengikuti sunnah Rasulullah dan para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kalaupun ternyata di antara dua kelompok itu semuanya menganggap pendapatnya paling benar, ya sudah, kita toleran saja. Kenapa? Kalau di antara dua pendapat ini semuanya mengaku yang paling benar, kemudian dalam kenyataan nanti kok ternyata ada yang salah, semoga yang benar ini mampu melindungi
saudara yang salah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah jangan sampai ngelek. Sebagaimana kasus ketika Rasulullah mendapatkan masalah kaitannya tentang tawanan perang Badar. Itu Rasulullah itu bingung. Setelah perang Badar itu dapat tawanan banyak. Padahal dapat tawanan itu perlu ngingoni, memberi makan, kan begitu nggih? Memberi makan terus tapi ya nggak ada solusi. Akhirnya apa? Rasul mengumpulkan para sahabat, langsung dibuka. Ya, buka masalah. Ini kita punya masalah. Setelah perang Badar memang kita menang, tapi kita punya masalah. Yaitu apa? Sak bendino kita memberi makan kepada para tawanan. Kalau menurut kamu para sahabat ini kira-kira enake piye? Ngono lho ya. Jadi enake piye? Begitu ya. Itu langsung Umar mengatakan, ya Rasul, kalau menurut saya tawanan perang itu sudah dibunuh aja, ngurangi musuh. Begitu ya, ngurangi musuh. Ya, itu yang pertama. Kemudian setelah Umar menyampaikan itu, kemudian Abu Bakar baru berpendapat, menurut saya ya Rasulullah, karena kita ini masih banyak kekurangan. Baik, banyak sekali di antara kalangan kita ini yang belum bisa baca tulis, dan perekonomian kita itu lemah. Ya sudah, begini aja. Bagi mereka yang memiliki keluarga-keluarga kaya, maka ya kalau mereka itu ingin mengambil keluarganya supaya mereka memberi tebusan, nanti bisa memperkuat ekonomi kita. Tapi kalau ternyata tawanannya itu miskin dan dia punya kelebihan, bisa baca tulis, tebusannya dengan cara ngajarin ya saudara-saudara kita yang belum bisa baca tulis. Kan bagus ini ya. Maka Rasul mengatakan, ya Umar, Anda seperti Musa, sikap Musa kepada kaumnya. Dipuji. Dan Anda ya Abu Bakar seperti sikap Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Jadi nggak dijatuhkan, diangkat satu loh ya, dipuji semuanya. Tapi setelah itu Rasul mengatakan, dalam persoalan ini saya condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Begitu Pak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengikuti pendapatnya Abu Bakar, baru setelah itu turun ayat surat At-Taubah. Ya, kenapa kamu dalam suasana perang gini kok milih tukar tawanan dengan uang? Sehingga setelah turun ayat itu, para sahabat itu nangis semuanya. Rasul juga nangis. Saya sambil mengatakan, kalau bukan karena pendapatnya Umar, sungguh kita ini sudah kena azab. Makanya juga sama. Jadi kalau ada dua pendapat sama podo-podo kabeh bener, ya sudah dihormati wae gitu loh ya. Kalaupun ada yang salah, muga-muga yang bener kok iso nutupi yang lainnya, begitu loh. Ya, ini kita ingatkan. Lah, begitu juga kaitannya dengan bagaimana melafatkan niat. Melafatkan niat. Kaitannya dengan melafatkan niat memang ini dimulai dari hadis Rasulullah berkaitan tentang niat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan 4 imam ahli hadis, dinyatakan di sana an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in man nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah telah bersabda, amal itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka
nilai hijrahnya seperti apa yang diniatkannya. Ikhwani fillah arsadakumullah, kaitannya dengan niat. Para ulama sepakat tempatnya niat itu di hati. Ya, karena niat secara bahasa itu al-qasdu. Ya. Niat itu artinya al-qasdu. Ya, artinya apa? Ya. Niat itu artinya sengaja, al-qasdu. Atau qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li. Ya. Keinginan terhadap sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Itu niat yang berpahala loh, nggih. Beda kalau niat yang ra berpahala selama ini, kadang ayo dijak ngaji nggih, ning ora teko nanti entuk pahala, ora duwe niat kok. Karena belum dibarengi usaha, mung iyon tok. Ning ora teko. Jadi di sini yang berpahala itu ya al-qasdu syai'in muqtarinal bil fi'li. Ya, keinginan melaksanakan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan, itu namanya niat. Ya, niat. Ya. Makanya ikhwani fillah arsadakumullah, ini kaitannya tentang niat. Maka yang menjadi persoalan bagaimana kalau niat itu yang hakikatnya letaknya di hati kemudian dilafatkan. Ya, bagaimana ketika itu dilafatkan? Kudune kalau kita ini arep mangkat sekolah, sing penting kalau kita bahasa sing paling gampang itu kalau murid arep mangkat sekolah itu berarti ya cirinya orang itu niat sekolah itu mesti bengi iki wis mulai toto nyiapke jadwal buku-bukune, esuk kae waktune mandi yo mandi, sarapan bar kuwi berangkat. Berarti kuwi niate arep sekolah. Kan gitu nggih? Tapi ada juga yang mereka ketika mau berangkat tuh aku arep sekolah. Kira-kira oleh mboten? Bu, arep sekolah, Bu. Niku oleh mboten? Boleh enggak? Boleh enggak? Kan niat dalam hati itu, tapi enak mungkin Bu arep berangkat sih, Bu. Itu niat mboten? Niat. Niat toh nggih? Pamit niat arep sekolah. Nah, maka kaitannya dengan persoalan ini, biar ini ya sedikitnya kita sampaikan ya. Nah, kaitannya dengan persoalan ini memang ada dua pendapat. Bagaimana kalau beribadah mau mengerjakan ibadah, dilafatkan niatnya. Ya. Pendapat pertama mengatakan nggak boleh. Wong niat itu letaknya di dalam hati, ya. Karena niat termasuk perbuatan hati. Dan tempatnya adalah di dalam hati. Bahkan semua perbuatan yang hendak dilakukan oleh manusia, niatnya secara otomatis tertanam dalam hati. Kan ngaten to nggih? Atau dengan bahasa yang lain, an-niyatu ma'al ilmi. Niat itu bersamaan dengan ilmu. Kan ngaten to nggih? Jadi kalau kita tahu ban kita kok bocor, nuntun itu mesti niate arep mabalke. Itu mesti itu niatnya ya sudah otomatis itu tertanam dalam hati. Yeah. Itu ya. Maka melafatkan niat, ini pendapat yang pertama mengatakan melafatkan niat itu tidak ada tuntunannya dari Nabi dan tidak ada tuntunan dari para salafus saleh sesudahnya. Apalagi kalau sampai niatnya itu mengganggu sampingnya. Niatnya mengganggu sampingnya, ini jelas dilarang. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, diantaranya Abu Dawud ya, Abu Dawud masuk imam ahli hadis. Beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad, mengatakan apakah orang yang hendak sholat mengucapkan sesuatu sebelum takbir? Apakah orang yang hendak sholat itu mengucapkan sesuatu sebelum takbir? Maka Imam menjawabkan tidak ada
saya belum pernah mendapatkan hadis orang yang mau sholat mengucapkan sesuatu sebelum takbir. Ini Masail Imam Ahmad halaman 31. Yang kedua, Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman ibnu Asy-Syafi'i, ia berkata, mengeraskan bacaan niat atau mengeraskan bacaan Al-Quran di belakang imam bukan termasuk sunnah. Mengeraskan termasuk mengeraskan apa niku niat itu bukan termasuk sunnah. Bahkan makruh hukumnya, ya makruh hukumnya. Jika membuat berisik jamaah yang lain, apalagi kalau sampai niatnya dikeraskan, sampai ganggu sampingnya, maka haram hukumnya. Haram hukumnya. Maka beliau mengatakan, maka barang siapa yang membolehkan mengeraskan niat, maka itu termasuk perbuatan yang salah. Itu kata beliau. Karena ia berbicara ya berkaitan urusan agama tidak berdasarkan ilmu. Ini Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman ibnu Asy-Syafi'i. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, pendapat Abu Abdullah Muhammad Al-Qasim At-Tunisi Al-Maliki. Ya ulama dalam mazhab Maliki, beliau berkata, niat termasuk amalan hati. Mengeraskan niat, mengeraskan melafadzkan dengan keras, itu termasuk perbuatan bid'ah. Begitu, perbuatan bid'ah. Lebih lagi jika perbuatan itu membuat berisik orang lain. Kan enten to nggih. So, niat itu untuk buanter diulang-ulang, terus takbir, diulangi lagi takbir, ulangi lagi kan begitu nggih. Nah, itu ya berkali-kali. Kalau di sini sampai tingkat itu adalah bid'ah. Ini apa namanya? Ulama dalam mazhab Maliki. Selanjutnya lagi Al-Qadhi Abu Rabi'. Nggih. Asy-Syafi'i, pembesar ulama dalam mazhab saya juga bersama, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Qaulul Mubin halaman 91 mengatakan mengeraskan niat ya bacaan di belakang imam bukanlah bagian dari sunnah, bahkan itu adalah sesuatu yang dibenci. Jika mengganggu jamaah yang lain, maka itu hukumnya haram. Ya. Kemudian pendapat pertama ini diperkuat dengan hadis dari Ibunda Aisyah yang dinukil oleh Imam Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholatnya dengan takbir. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga ya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya melihat Nabi memulai sholatnya dengan takbir. Jadi tidak ada bacaan yang lain. Lalu mengangkat kedua tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau yang pendapat pertama melafadzkan niat sebelum satu tidak ada tuntunan. Bahkan sampai tingkat bid'ah. Pendapat pertama loh ya. Tapi kalau pendapat kedua mengatakan boleh bahkan sunnah. Boleh bahkan sunnah. Yang penting kita nggak usah bingung. Yang penting kita tahu dalilnya. Dalilnya apa itu gitu, ya, mengatakan itu boleh dan sunnah. Dasarnya adalah ya diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratan wa hajjan. Yang artinya dari Anas, semoga Allah meridhoi beliau, bahwa ia telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memulai haji dengan niat labbaika umratan wa hajjan. Ya, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji dan umroh. Ini mau haji, niatnya dikeraskan. Ya, begitu juga dari Umar bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ketika tengah berada di Wadi Aqiq, ya, Rasul mengatakan, sholatlah engkau di lembah yang penuh dengan berkah ini dan ucapkanlah apa itu? Ya, labbaika umrotan wa hajjan. Apa itu? Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji dan umroh. Begitu juga dalam riwayat yang lain, ini hadis rawahu Imam Bukhari, ya, Sahih Bukhari, juz 1 halaman 189, dalam Fathul Bari itu juz 4 halaman 135, dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ansari, saya mendatangi Nabi pada tempat yang disebut Al-Bato'. Nabi berkata, apakah engkau melaksanakan ikhram untuk haji? Aku katakan iya ya Rasulullah. Kemudian beliau berkata, bagaimana engkau mengungkapkan niatmu? Ditanya oleh Rasul, bagaimana kamu mengungkapkan niatmu? Ya, saya berkata labbaika umrotan, labbaika, ya, dikatakan di sini adalah, ya, labbaik untuk melaksanakan ikhram dengan niat yang sama sebagaimana Rasulullah, yaitu labbaika umrotan wa hajjan. Itu niatnya, niat orang mau haji dan umroh. Ya. Kemudian Nabi berkata, laksanakanlah tawaf keliling Ka'bah antara Safa dan Marwah dan kemudian selesaikanlah ikhrammu. Maka aku melaksanakan tawaf berkeliling Ka'bah antara Safa dan Marwah, kemudian datang ke wanita dari suku Bani Qais yang menghilangkan kutu di rambutku. Sahih Bukhari juz 5 halaman 680. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan niat atau melafadzkan niat, ya, sebelum menunaikan ibadah haji dan umroh. Maka Imam Ibnu Hajar, ya, mengatakan dalam kitab Tuhfah bahwa usoli ini dikiaskan kepada haji. Maka kalau orang mau sholat kok pakai usoli, itu dikiaskan, ya, sebagaimana orang mau niat melaksanakan haji. Ngerti nggih? Dikiaskan kepada sana. Ini dasar yang pertama. Jadi punya dasar. Dasar yang kedua adalah, ya, bahwa suatu saat Rasulullah itu pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditanya, ya Aisyah, apakah kamu masih punya makanan? Ibunda Aisyah mengatakan, enggak punya ya Rasul. Kalau begitu saya mau puasa. Ini kira-kira niatnya dilafadzkan enggak ya? Berarti saya mau, berarti kan dilafadzkan toh. Tadi jadi sekolah itu langsung berangkat rapopo, tapi juga boleh Bu arep berangkat sekolah sik kan ngono gitu. Mau berangkat sik itu kan boleh ya gitu loh. Ya sama, arep nanti arep tuku cabe lho ora apa-apa dene nggawa duit langsung ning anu boleh, tapi ora usah ngomong arep tuku cabe sik lho. Itu kan pengungkapan niat. Itu yang kedua. Hadis yang ketiga. Hadis keempat, ini kemarin ikhwan-ikhwan yang biasa nyembelih kambing, yang korban sapi, kemarin waktu nyembelih berdoa enggak? Berdoa enggak? Doanya keras atau pelan? Berdoanya sebelum nyembelih apa setelah nyembelih? Doanya itu bagian doa plus niat atau doa entok? Doa plus niat atau mung doa entok? Plus niat. Ya, setiap orang menyembelih korban mesti baca doa bismillahi Allahu akbar kalau Rasulullah hada'ani wa aman lam yudahi min ummati. Berarti niat dikeraskan enggak? Dikeraskan enggak? Keraskan. Sebelum nyembelih toh?
Ini ibadah kurban pun ya mereka Rasul juga ngajarkan dilafatkan. Dan yang mengerjakan bukan sedikit. Sebagaimana haji itu mengerjakan sejak zaman dulu sampai ya mungkin ya sampai kiamat. Sebagaimana orang menyembelih itu mesti niatnya juga dikeraskan. Kalau tahu tunan mesti keras. Ya mesti dilafatkan begitu loh, nggih. Makanya biasanya ini siapa ini yang korban terkena siapa akan begitu nggih? Terus disebutkan toh nggih? Nah, itu kan bagian daripada sebagaimana disebutkan dalam hadis, aku pernah ya dari Jabir beliau berkata, aku pernah sholat Idul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau hendak pulang, dibawakan beliau seekor kambing, lalu beliau menyembelih sambil berkata Bismillahi wallahu akbar sebelum nyembelih loh nggih. Kemudian Allahumma hada'ani wa amman lam yudhohi min ummati. Ya, dengan namamu ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, ini korban dariku dan dari umatku yang belum ini saya niatkan ya dariku dan dari umatku yang belum kan dikeraskan niatnya toh. Ya, jadi begitu nggih. Ya, maka ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Maka hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah mengucapkan niat dengan lisan atau talafut biniyah ketika hendak menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban kan ibadah toh nggih? Nggih. Maka mereka mengkiaskan ini. Mereka melafadzkan niat sebelum melaksanakan ibadah. Dasarnya 4 dalil ini. Ya. Maka dari hadis ini kemudian ulama berkata, dengan ini kemudian mereka mengatakan bahwa menurut Imam Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, pensyarah kitab Sahih Muslim, ya, termasuk penyusun kitab hadis Arba'in, kan begitu nggih? Itu berpendapat bahwa disebut dalam kitab Minhajut Thalibin bab sifat sholat juz 1 halaman 343 berkata, dan niat itu di dalam hati, hakikatnya dalam hati, dan sunnah kalau makan ya, dan hukumnya sunnah diucapkan sebelum takbir. Kalau gini Imam Nawawi, ya. Kemudian yang kedua, pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 2, beliau berkata, dan sunnah atau mandub mengucapkan apa yang diniatkan ketika sebelum takbir. Meniatkan ya sholat sebelum takbir. Gunanya supaya lisan dapat menolong hati, juga karena ada orang yang mewajibkan dan pula dikiaskan kepada ya apa yang dikerjakan Rasul sebelum menunaikan haji. Ya, dikiaskan di sana. Ya, begitu juga Imam Romli itu ulama dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa sunnah mengucapkan yang diniatkan itu dalam hati ketika sebelum takbir. Gunanya supaya lidah dapat menolong hati untuk menjauhkan was-was dan jangan terlalu jauh dari ulama yang memfatwakan mewajibkannya. Jadi beliau sunnah, ya. Jadi ya tidak wajib tapi sampai pada tataran sunnah. Sebagaimana juga dalam kitab Safinatun Najah, ya, dalam kitab Safinatun Najah juga dikatakan di sana bahwa hukumnya itu sunnah melafadzkan niat, ya, dan banyak lagi nih ya pendapat para ulama. Maka dalam perkara ini, karena setiap kelompok itu menganggap pendapatnya paling lah kan dasar-dasar kabeh to nggih. Ini kan dasarnya ini kalau yang melafadzkan niat itu dilakukan sebelum mengerjakan ibadah. Kalau ini tadi juga sama, ya. Maka dari sini sikap kita ya sudah, kalau kita memang berpendapat bahwasanya ya niat dalam hati ya sudah, kita yakini itu. Tapi di sisi yang lain
kita juga perlu menghormati saudara kita yang melafadzkan niat tanpa mencela, tanpa harus mengolok-olok, menjelek-jelekannya, kita hormati saja. Ya, sehingga nanti tepat sebagaimana pesannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza ra'aitumur rajula ya'malu amalan ghairaka fala tanhahu. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, bila kamu melihat ada orang yang melakukan satu amal ibadah kok berbeda denganmu, selama mereka itu punya dasar jelas, sumber jelas, maka jangan kamu larang dia. Nah, ini ikhwan fillah arsadakumullah, kita sampaikan kaitannya tentang kita mensikapi perbedaan pendapat tetapi tidak sampai timbul perselisihan. Prinsipnya apa ya? Kalau memang mereka itu mampu menampilkan dalil-dalil yang memang jelas, ya sudah, ya kita hormati. Dan kesimpulannya bagaimana? Kalau mereka menganggap pendapatnya juga kuat, kita juga kuat, ya sudahlah. Kalau gitu ya wis rasa padu, ditunggu wae sok ben neng akhirate. Nanti Allah yang akan memutuskan siapa di antara kita yang paling benar. Karena memang Allah telah berfirman, walau sya'allahu la ja'alakum umatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, nggih, ilallahi marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, jadi sekiranya Allah menghendaki, Allah akan menjadikan kamu umat yang satu. Tapi dalam kenyataan kamu senantiasa berbeda pendapat. Maka dengan berbeda pendapat Allah hendak menguji siapa di antara kamu yang paling benar dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apa? Fastabiqul khairat, kan gitu nggih? Ayo kita berlomba-lomba, siapa di antara kita yang paling bener tur pener. Terus habis itu apa? Kita kembalikan urusan kita kepada Allah pada hari kiamat, biar nanti Allah yang memutuskan siapa di antara kita yang paling tepat. Nah, itu sikapnya kita seperti itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah. Demikian ikhwan fillah arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini, semoga ini bermanfaat. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup nggih? Jadi ini yang penting kita tahu dalil-dalilnya, sehingga apa? Jangan sampai kita itu mulai dari ibaratnya sejak zaman Imam Syafi'i teko saiki mung padu goro-goro. Jangan. Ya sudahlah. Justru ini menjadi satu bentuk khazanah ilmiah, pengetahuan bagi kita. Wah, ternyata ada dalilnya toh ya. Saya punya dalil ini, mereka punya dalil itu. Ya sudah. Begitu. Ini dari kita, semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.